Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Marilah kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Ya Tuhanku dan Allahku, berkatilah dan lindungilah para sahabat peradaban kasih ekologis dan siapa saja dari segala mara bahaya, pencobaan, dan kejahatan. Jauhkanlah dari sakit penyakit di masa pandemi corona ini. Bagi para sahabat kami yang saat ini sedang terpapar virus corona, Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan seperti sedia kala. Engkau menyambut para sahabat kami yang berpulang karena virus ini. Kau bahagiakan dalam kerajaan surga. Keluarga yang ditinggalkan, Kau beri kekuatan dan penghiburan. Berkatilah para dokter, perawat, tenaga medik, dan para relawan yang melayani mereka yang menderita karena virus corona ini. Mereka juga Kau jaga dan Kau lindungi dan tetap melayani dengan bahagia. Mampukanlah kami untuk tetap saling menjaga protokol kesehatan demi keselamatan diri kami sendiri, sesama, dan siapa saja. Ya Tuhanku dan Allahku, bersama Santo Thomas Rasul yang kami kenangkan pada pesta iman pada hari ini, aku percaya kepadamu. Kuatkanlah imanku agar bisa hidup dan aktif di dalam mewartakan kasih-Mu. Sabdamu kepada Santo Thomas kami nikmati saat ini. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Kepadamu kami berserah kini dan selamanya. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita renungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Injil berkisah tentang sapaan peneguhan Yesus Kristus kepada Santo Thomas Rasul yang dipenuhi keraguan. Apakah Yesus sungguh bangkit atau tidak? Namun, keraguan itu bukan akhir, melainkan proses menuju iman mendalam dan tangguh yang dihidupinya hingga kematiannya sebagai martir. Santo Thomas diberkahi dengan penampakan dari Yesus sendiri, bahkan kesempatan untuk meletakkan jemari dan tangannya di bagian tubuh Yesus yang terluka, seperti yang sebelumnya dikatakan Thomas kepada para murid lainnya saat dia berkata, "Sebelum aku menaruh jariku pada bekas lukanya dan mencucukkan tanganku pada bekas lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Namun, keraguan itu disembuhkan oleh Yesus sendiri yang datang menampakkan diri kepada Thomas dan membiarkan Thomas melakukan apa yang diinginkannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus membuktikan bahwa Dia akan melakukan apapun untuk membantu kita mengatasi keraguan iman kita. Keraguan adalah bagian normal kemanusiaan kita, tetapi juga merupakan pintu terbuka untuk sesuatu yang lebih bagi mereka yang berusaha untuk menjangkau dan memasukkan jemari mereka ke dalam luka Yesus. Yang terpenting adalah Thomas berubah
dari keraguan menjadi pengakuan dan proklamasi iman yang luar biasa istimewa. Bagi Thomas, Yesus bukan lagi sekedar Raboni atau guru. Dia adalah putra Allah yang berinkarnasi, yang menjelma menjadi manusia demi keselamatan kita. Itulah yang diungkapkan Santo Thomas seraya berlutut di hadirat Yesus dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sejauh saya membaca dan mempelajari kitab suci, saya tidak menemukan pengakuan iman yang lebih besar dan mendalam seperti yang diungkapkan Thomas di hadapan Yesus dan para murid lainnya. Thomas mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya sebuah anugerah, tetapi juga tindakan manusia. Di mana keraguan muncul, marilah kita bergumul dengan Tuhan seperti Thomas sampai kita menerima undangan untuk menyentuh Yesus dan menemukan bahwa Dia benar-benar juru selamat Tuhan dan Allah kita. Ketika kasih karunia mulai memberkati pergumulan kita, iman menjadi kesaksian hidup dari Tuhan yang pertama kali menjangkau kita. Bersama Santo Thomas, kita mendarah dagingkan iman dalam hidup kita. Kita pun boleh mengalami dan merasakan kebenaran secara berbeda dari sebelumnya. Pada abad ke-13, kita berjumpa dengan Santo Thomas lainnya, yakni Santo Thomas Aquinas. Dialah pujangga gereja yang mencoba menjelaskan iman kita melalui teologi secara sistematis dalam Summa Theologica-nya. Santo Thomas Rasul berjalan bersama Yesus dalam pelayanan publiknya. Tuhan Yesus datang untuk menguatkan imannya di saat keraguannya. Santo Thomas Aquinas berkarya selama bertahun-tahun dalam perjuangannya untuk Tuhan. Setelah satu pengalaman mistik, satu sentuhan Kristus, ia menyadari bahwa pekerjaan besarnya tidak ada artinya dibandingkan dengan seruan Santo Thomas Rasul, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, marilah kita berjuang untuk menghidupi iman kita sambil juga percaya bahwa Tuhan akan menghadirkan dirinya kapanpun, dimanapun, dan seperti yang Dia kehendaki. Dia tahu waktu terbaik untuk jiwa kita. Dan yang terpenting adalah sabda Yesus di akhir perjumpaan dengan Thomas. "Thomas, engkau percaya karena melihat. Berbahagialah mereka yang meskipun tidak melihat, tetapi percaya." Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sabda itulah yang ditujukan juga kepada kita dan boleh kita alami dengan sukacita. Meskipun kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik seperti Thomas, tetapi berbahagialah yang meskipun tidak melihat, tetapi percaya. Dan sabda itu ditujukan kepada panjenengan dan kepada saya. Marilah bersama Santo Thomas di hadirat Yesus kita berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku, berkatilah kami, selamatkanlah kami." Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah